Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda. Dan nama saya Muhajir. Di sini kami berdua akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang bertema tentang teori kepribadian behavioristik. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian teori kepribadian behavioristik. John Weston dianggap sebagai pendiri behaviorisme di Amerika. Karyanya yang sangat paling terkenal adalah Psychology as Seen by Behaviorists. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioristik berfokus pada peran belajar dalam menjelaskan perilaku manusia dan terjadi melalui stimulus berbasis rangsangan yang mengarah pada hubungan perilaku reaktif atau reaksi melalui hukum mekanistik. Pendekatan psikologis ini menekankan mengamati perilaku dengan cara memeriksa individu daripada melihat ke dalam tubuh atau mengamati penilaian orang tentang rasa ingin tahunya. B. Tokoh kepribadian behavioristik. Tokoh terkenal dari teori ini adalah yang pertama, Thorndike. Menurut Thorndike, salah satu pendiri aliran perilaku, teori behavioris didasarkan pada pembelajaran sebagai proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, yang reaksi yang juga merupakan pemikiran, perasaan, dan gerakan. Teori Thorndike dikenal sebagai konesionisme. Prosedur percobaan terdiri dari melepaskan setiap hewan dari kandangnya ke tempat makan. Dalam hal ini, ketika hewan dikurung, biasanya hewan tersebut melakukan berbagai perilaku seperti tempat makan. 2. Ivan Trovnovich Pavlov. Pengkondisian klasik atau tuan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui eksperimennya dengan anjing, di mana stimulus alami dan netral berulang kali dipasangkan dengan stimulus terkondisi untuk menghasilkan respon yang diinginkan. Contoh, eksperimen dengan anjing menunjukkan bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov, individu dapat dikendalikan dengan mengganti rangsangannya alami dengan rangsangan yang sesuai untuk memperoleh pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa mereka dikendalikan oleh rangsangan eksternal. Yang ketiga, Ben Weston. Berbeda dengan Thorndike, menurut Weston, pionir yang muncul setelah Thorndike, stimulus dan respon harus disajikan dalam bentuk perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, Weston mengabaikan berbagai perubahan mental yang dapat terjadi dalam belajar dan memandangnya sebagai faktor yang tidak perlu diketahui. Ini tidak berarti bahwa semua perubahan mental yang terjadi di benak siswa tidak penting. Semua itu penting, akan tetapi faktor-faktor tersebut tidak dapat menjelaskan berlangsungnya atau tidaknya proses pembelajaran. Yang keempat, Burshoff Frederick Skinner. Skinner yang juga mengklaim bahwa perilaku ini hanya akan memperumit masalah karena alat ini akhirnya harus dijelaskan lagi. Misalnya, jika seorang siswa dikatakan berprestasi buruk karena mengalami frustasi, dia akan meminta penjelasan tentang apa itu frustasi. Menjelaskan untuk frustasi ini mungkin memerlukan penjelasan yang lain. Yang C. Asumsi dasar kepribadian. Stephen Jay Lin dan Joe Vygotsky mengemukakan bahwa asumsi dasar pendekatan behavioristik adalah 1. Konsentrasi pada proses perilaku. 2. Menekankan dimensi di waktu di sini dan sekarang. 3. Manusia adalah orang-orang dengan perilaku. 4. Proses pembelajaran merupakan cara yang efektif untuk mengubah
perilaku tidak serasi. 5. Melakukan perubahan perilaku yang berorientasi pada tujuan. 6. Menekankan nilai empiris dan didukung dengan berbagai teknis dan metode. Ya, selanjutnya saya akan berikan kepada saudara Juanda. 4. Pembiasaan klasik Pavlov. Teori kebiasaan klasik ini ditemukan oleh Ivan Petrovich Pavlov, adalah seorang ahli psikologi Rusia. Dia menemukan bahwa dia bisa menggunakan stimulus netral, seperti suara atau cahaya, untuk membentuk perilaku respon. Eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov dan ahli lainnya tampak sangat dipengaruhi oleh sudut pandang behaviorisme yang terdiri dari melihat segala psikologi seseorang berdasarkan perilakunya. Pada teori ini, Pavlov melakukan percobaan pada seekor anjing. Dia menemukan bahwa air liur anjing telah bocor sebelum seekor anjing mulai makan. Eksperimen ini dilakukan entah bagaimana. Pertama, dia menyembunyikan bel sebelum memberi makan anjing tanpa mengikuti pemberian makan apapun. Cara ini tidak akan pernah membuat anjing mengeluarkan air liur. Kemudian dia memberikan makan dan membuat anjing itu mengeluarkan air liur dengan cara yang sama dan diterapkan berulang-ulang ke anjing. Anjing telah belajar di sini bahwa suara bel berarti makanan muncul dan anjing akan segera meneteskan air liur. Contoh yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah kebiasaan makan makanan pedas. Seseorang tidak terbiasa makan makanan yang memiliki rasa pedas. Namun dengan membiasakan makan makanan pedas secara bertahap dan berulang-ulang, orang tersebut kini terbiasa makan makanan pedas. 5. Pengkondisian opera Skinner. Pemikiran behavioris Watson kemudian dikembangkan lagi secara lebih radikal oleh B.F. Skinner yang berfokus pada upaya untuk melakukan prediksi perilaku. Ciri khas yang dapat ditemukan dalam pemikiran Skinner adalah konsisten dalam menentang setiap upaya untuk mengisi kekosongan atau jurang antara peristiwa-peristiwa yang teramati dengan variabel-variabel yang disimpulkan atau dihipotesakan. Tujuan Skinner adalah mengumpulkan hukum-hukum tingkah laku tanpa dengan menggunakan penjelasan yang bersifat khayalan mental internal. Untuk sampai pada hukum-hukum tingkah laku tersebut, Skinner menggunakan eksperimentasi yang ekstak dan data yang terkontrol. Di dunia penelitian, konsep ini dapat diamati dalam eksperimen dengan tikus. Mencit ditempatkan dalam kandang dengan 2 lampu masing-masing berwarna hijau dan 1 berwarna merah. Lalu ada dua tuas di sebelah lampu. Jika Anda menggerakkan tuas saat lampu hijau menyala, mus menerima makanan. Namun jika Anda menggerakkan tuas saat lampu merah menyala, mus akan menerima sedikit benturan. Seiring waktu, tikus mengetahui bahwa tuas hanya boleh ditarik saat lampu hijau menyala dan mengabaikan saat lampu merah menyala. Hal ini menunjukkan bahwa tikus telah berhasil menciptakan hubungan antara perilaku dan konsekuensi melalui penghargaan dan hukum yang diterimanya. Skinner membagi perilaku manusia menjadi 2 kelompok, yaitu perilaku merespon dan perilaku operan, masing-masing terkait dengan teori pengkondisian operan yang mereka ajukan. Dalam teori pengkondisian Skinner yang diberikan kondisi adalah perangsangnya stimulus. Maka dalam teori penguatan yang dikondisikan atau diperkuat adalah responnya. Contoh, seorang anak yang memperhatikan guru yang bercerita dan memberikan materi, maka anak dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan guru. Kemudian guru memberikan penghargaan kepada anak dengan nilai
pujian atau hadiah yang baik. Berkat penghargaan ini, anak belajar dengan lebih rajin dan antusias. Hadiah memperkuat hubungan stimulus respon. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.